Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Augusta Bayu Purnama Chandra, Sarjana Hukum, Magister Konotariatan. Kali ini saya akan menjelaskan struktur-struktur dari draft kontrak yang saya buat dan juga penjelasan kausal secara rinci. Kemudian yang ketiga, mitigasi resikonya juga bagaimana. Oke, jadi di sini yang pertama ada preambul atau identitas para pihak yang sedang melakukan kontrak. Pihak pertama si Bu Chandra dengan tempat tanggal hari ini, alamatnya ini, nomor KTP ini, NPWP, dan pekerjaannya apa. Ini sebagai pihak pertama, yaitu penyewa rumahnya. Kemudian yang kedua adalah Andi Wijaya. Tempat atau tanggal lahir ini, alamatnya ini, nomor KTP dan juga NPWP. Kemudian ini tidak memiliki NPWP. Pekerjaannya wira swasta. Ini kemudian disebut sebagai pihak kedua atau pemilik pemilik rumahnya. Dan pertama di sini ada pasal 1 definisi. Ada definisi sewa, rumah. Pihak pertama siapa, pihak kedua juga siapa. Sewa itu hak menggunakan menempati rumah yang dimiliki pihak kedua oleh pihak pertama dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatannya bagaimana yang akan dijelaskan pada pasal-pasal berikutnya. Kemudian rumah, bangunan tempat tinggal yang terletak di Jalan Beringin nomor 20 Semarang. Yang dijelaskan di sini Jalan Beringin ya. Oh, berbeda dengan rumahnya si Andi Wijaya. Kemudian pihak pertamanya si Bayu Chandra sebagai penyewa rumah. Kemudian pihak kedua adalah Andi Wijaya sebagai pemilik rumahnya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup kontrak. Kontrak ini mencakup penyewaan satu unit rumah milik pihak kedua oleh pihak pertama untuk digunakan sebagai tempat tinggal selama jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama oleh para pihak, itu pihak pertama dan juga pihak kedua. Kemudian pasal 3, hak dan kewajiban para pihak, yaitu hak, hak pihak kedua sebagai pemilik, kewajibannya bagaimana, kemudian hak dari penyewa dan juga kewajiban dari penyewa itu bagaimana. Di sini saya menuliskan hak pihak kedua sebagai pemilik menerima bayaran uang sewa sesuai dengan waktu dan jumlah yang disepakati, menerima rumah kembali dalam kondisi baik setelah masa sewa berakhir, mengakhiri kontrak apabila terjadi pelanggaran berat oleh pihak pertama, mendapatkan jaminan yang telah ditentukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kerusakan. Kewajiban pihak kedua, pemilik, menyerahkan rumah dalam kondisi layak huni, tidak mengganggu penyewa selama masa sewa berlangsung, bertanggung jawab atas pajak dan kepemilikan rumah, menyediakan dokumen kepemilikan yang sah jika diminta oleh pihak pertama, memastikan rumah bebas dari sengketa hukum atau pihak ketiga lainnya. Kemudian hak pihak pertama sebagai penyewa menggunakan rumah sesuai dengan peruntukannya sebagai tempat tinggal selama masa sewa, mendapatkan rumah dalam kondisi yang layak huni sesuai kesepakatan awalnya itu seperti apa. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan, kenyamanan lembaga guna pihak kedua, menerima kembali jaminan apabila tidak ada kerusakan atau pelanggaran pada akhir masa sewa. Kewajiban pihak pertama penyewanya membayar uang sewa tepat waktu sebesar 15 juta per tahun, menjaga kondisi rumah dengan baik selama masa sewa, tidak mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis pihak kedua, mengalihkan, mengembalikan rumah dalam kondisi sebagaimana saat diterima kecuali penggunaan wajar,
tidak menggunakan rumah atau kegiatan yang melanggar hukum. Kemudian untuk pasal 4 ada jaminannya. Pihak pertama sebagai penyewa memberikan jaminan sebesar 2 juta yang akan dikembalikan pada akhir masa sewa. Apabila tidak terdapat kerusakan atau pelanggaran terhadap kontrak ini. Kemudian, pasal kelima ada force major. Para pihak dibebaskan dari kewajiban dalam hal terjadi keadaan kahar atau force major, bencana alam, contohnya kebakaran, perang, huru-hara, atau peraturan pemerintah yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban kontrak. Apabila force major berlangsung lebih dari 30 hari berturut-turut, maka kontrak ini dapat dibatalkan secara otomatis oleh salah satu pihak demi tahun tertulis pada pihak lainnya. Termination, pasal ke-6, pembatalan. Kontrak ini berlaku selama setahun sejak tanggal penandatanganan dan akan berakhir secara otomatis kecuali diperpanjang. Jika pihak pertama bermaksud memperpanjang masa sewanya, maka pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada pihak kedua paling lambat 30 hari sebelum tanggal berakhirnya kontrak. Yang kedua, jika terjadi pelanggaran berat terhadap isi kontrak, pihak yang dirugikan berhak mengakhiri kontrak secara sepihak dengan bukti tertulis dan pemberitahuan. Kemudian, penyelesaian sengketa untuk pasal 7. Yang pertama ada melakukan negosiasi dulu antar pihak dan jangka waktu maksimal 14 hari kalender. Jika tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan dengan mediasi fasilitasi oleh pihak ketiga netral dalam waktu 14 hari kalender setelah negosiasi gagal. Yang ketiga, jika mediasi juga tidak membuahkan hasil, proses perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian pasal ke-8, penutup. Kontrak dibuat dalam dua rangkap asli, masing-masing bermaterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak. Semarang 5 Agustus 2025. Pihak pertama tanda tangan Boy Chandra, kemudian pihak kedua tanda tangan oleh Andi Wijaya. Penjelasan ketiga tentang mitigasi resiko itu terdapat dalam pasal 4 jaminan yang intinya memberikan sebuah jaminan bahwa rumah yang telah ia sewakan tidak rusak dan memberikan sebesar nominal 2 juta ini. Itu untuk yang pertama mitigasi risiko. Yang kedua, mereka mengadakan yang namanya pasal 5 force major. Ini memang sudah baku dari sananya sih. Keadaan ini yang memang ada sebuah bencana, kebakaran, perang, huru-hara, atau peraturan pemerintah menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kontrak. Kemudian dalam jangka waktu 30 hari berturut-turut, maka kontrak ini dapat dibatalkan secara otomatis oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan terus pada pihak lainnya. Kemudian mitigasi risiko yang terakhir ada pada pasal 7 penyelesaian sengketa. Itu pertama negosiasi dulu selama 14 hari, 14 kalender. Kemudian jika tidak tercapai menggunakan mediasi oleh pihak ketiga yang netral dalam bentuk supaya mereka mendapatkan titik terang. Kemudian apabila tidak bisa baru ke Pengadilan Negeri Semarang. Yang sebelumnya non litigasi dari negosiasi dan mediasi, kemudian baru ke litigasinya yaitu Pengadilan Negeri Semarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penugasan pembuatan kontrak oleh PCDS ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.